Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqratus Sadidah yang dikarang oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di pembahasan tentang masul khufain yang sudah kita bahas sebelumnya, atau di kajian episode yang sebelumnya adalah tentang hal yang membatalkan masul khufain itu dan juga cara untuk memakai khuf tersebut, dalam arti mengusapnya seperti apa. Sekarang kita membahas tentang beberapa masalah di dalam masul khufain. Dikatakan masailul fil mashi alal khufain, beberapa masalah di masah alal khufain, mengusap di atas khuf. Yang pertama, la yusannu isti'abul masah, ai mashu kullil khuf. Tidak disunahkan untuk meratakan usapan ke seluruh khufnya. Ya, beda dengan wudhu atau membasuh dengan air yang harus dan wajib malah diratakan di tempat anggota wudhu tadi. Tapi kalau masul khufain tidak disunahkan meratakannya ke seluruh khufnya. Cukup diusap yang di atasnya, dan juga yang sudah kita bahas yang sebelumnya, dengan satu kali jalan tangan kanan kita di atas, kemudian tangan kiri kita di bawah dengan satu kali jalan. Dan ini sudah kita bahas di episode yang kemarin. Seperti dikatakan di dalam Zubat, wa adamul isti'abihi wa yukrah al-ghuslu lil khuffi wa mashu karrir. Dan juga makruh membasuh, jadi diguyur. Khufnya tadi diguyur, itu juga makruh. Begitu juga dipakai berulang-ulang, ya, mengusapnya itu berulang-ulang, ini juga hukumnya adalah makruh. Kemudian yang ketiga, idza masaha mugiman tsumma safara wa huwa labisun khuffaihi falahu an yamsaha alaihima limuddatin yaumin wa lailatin min bidayatil muddah. Idza masaha mugiman, apabila seorang yang mukim dia mengusap, ya, wudhunya mengusap khufnya. Tsumma safara, kemudian dia musafir, bepergian, wa huwa labisun khuffaihi, dan dia memakai khufnya tadi. Falahu an yamsaha alaihima limuddatin yaumin wa lailah min bidayatil muddah. Maka dia hanya, karena dia memakainya waktu mukim, kemudian dia musafir, maka dia hanya mengusap tersebut masul khufainnya dengan jangka waktu 24 jam sejak dimulainya batas waktunya tadi, yang sudah kita bahas sebelumnya, masalah batas waktu masul khufain. Ya, jadi kalau orang itu masa mukim kemudian dia musafir, maka batasnya 24 jam. Ya. Idza masaha musafiran tsumma agama wa huwa labisu khufaihi fa fi tafsil. Nah, sebaliknya sekarang, orang yang mengusap khufnya ketika musafir, kemudian tiba di tempatnya atau tiba di kotanya dia, dan dia tetap dalam keadaan memakai khuf tadi. Ya, ini kebalikan dari yang tadi, ya. Fafi tafsil, ada perinciannya. Yang pertama, in madha yaumun wa lailatun min bidayatil muddah. Kalau sudah lewat 24 jam dari pertama kali jangka waktu masa itu, atau dimulainya masa tadi, batas waktu masa tadi, maka dikatakan faqadin tahatil muddah fayakhla'u khuffaihi, maka muddahnya selesai. Ya, kalau sudah lebih dari 24 jam maka dianggap selesai. Misalkan dia 2 hari yang lewat waktu musafir, dia memakai khuf dan mengusapnya. Kemudian dalam perjalanan nyampe di tempat tujuan atau di kotanya dia hari kedua. Nah, sudah kita bahas sebelumnya bahwa musafir itu 3 hari 3 malam. Berarti sudah lebih dari 24 jam setelah dia tiba di kotanya, maka dia harus mencopot khufnya. Ya, jadi dia harus mencopot khufnya tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, idza naza'al khuffaini ba'da lubsihima. Idza naza'a atau idza nuzi'al khuffain ba'da lubsihima. Kalau khufnya dicopot, ya, khufnya dicopot setelah dia membasuh kedua kaki, setelah memakai kedua khuf tersebut,
kemudian dilepas khufnya tadi atau dicopot khufnya tadi, ada beberapa tafsir. In kana ghaira mutatahhirun, kalau dia dalam keadaan tidak berwudu, fayajibu alaihil wudu lis-shalah, maka wajib dia wudu untuk melaksanakan sholat, wudu sempurna dari awal. Kemudian wa in kana mutatahhiran fananzur, kalau dia sudah punya wudu, dia nyopot khufnya. Jadi dia nyopot khufnya setelah dia pakai khuf tersebut, kemudian dicopot. Kalau dia dalam keadaan punya wudu, maka ada dua hal. Yang pertama, in kana bituhril lubsi, kalau dia memakai khuf tadi kemudian dia wudu dan kemudian mengusap khufnya, dalam arti memakai khufnya tadi itu wudunya tadi itu wudu karena masa khuf, wudu karena mengusap, bukan wudu yang dibasuh kakinya. In kana bituhri lubsi ay lam yantaqid wuduhu ba'da an labisa khufaihi, tidak batal wudunya setelah dia memakai dua khuf tadi. Jadi setelah dia pakai dua khufain, kemudian wudunya tidak batal. Ya. Fala syai'an alaih li'annahu mutawadhdhi'un wal muddatu lam tabda. Maka tidak ada apapun yang dia bisa lakukan karena dia sudah dalam keadaan berwudu, ya, dan mudahnya belum dimulai. Ya, in kana bituhri lubsi ay lam yantaqid wuduhu ba'da an labisa khuffaihi fala syai'a alaih li'annahu mutawadhdhi'un wal muddatu lam tabda. Kemudian wa amma in kana bituhril mashi, kalau dia dalam keadaan sucinya tadi karena masah, tadi karena membasuh, ya, ai intaqada wudu'u ba'da lubsihima, jadi setelah dia pakai khuf tadi kemudian dia batal wudu, kemudian dia wudu. Nah, wudunya mengusap kakinya tadi, khuf tadi diusap, maka fatawadda wa masaha alaihima, maka dia berwudu dan kemudian mengusap dua khufnya, wa khala'a khufaihi, dan mencopot orang tersebut khufnya, fayajibu alaihil an ghuslu rijlaini, maka dia cukup membasuh kakinya saja. Kesimpulannya begini, ada orang wudu sempurna kemudian dia pakai khufain, kemudian belum batal dia copot khufainnya, maka dia tidak perlu lagi untuk wudu, karena dia dalam keadaan berwudu dan belum dimulai khufainnya tadi. Ada orang berwudu sempurna kemudian dia pakai khufain, tidak berapa lama dia batal kencing, misalkan jam 10 malam kencing, kemudian dia wudu lagi. Nah, wudunya yang ini karena dia pakai khufain, waktu membasuh kaki dia mengusap saja, ya, dia hanya mengusap saja. Dah, kira-kira jam 12 malam dia copot khufainnya dia copot dan dia ingin sholat, maka fayajibul an ghuslu rijlaini, maka dia cukup membasuh kakinya saja, ya, jadi cukup kakinya saja yang dibasuh ketika dia memang sudah mencopot, dan harusnya dia tidak mencopot memang, tapi ketika dia mencopot di tengah jalan sebelum selesai 24 jam tadi, maka cukup dibasuh aja kakinya, atau sudah lewat 24 jam juga demikian. Kalau dia lewat dari 24 jam tadi dan dia copot khufainnya dan dia masih dalam keadaan wudunya pakai khufain, maka cukup dibasuh kedua kakinya saja kalau mau sholat. Kemudian yang terakhir mas'alatul jurmuk. Jurmuk ini lapisan atau didobeli, kayak kita pakai kaos kaki kemudian pakai khuf. Wa anyal baisa khuffaini ahaduma fawqal akhar. Jadi didobeli. Pakai khufain, pakai lagi. Atau pakai kaos kaki biasa yang kita kenal kemudian pakai khufain. Atau pakai sepatu yang tidak tembus air, dan sudah pernah kita bahas tentang ciri-ciri sepatu yang boleh dipakai untuk masal khufain. Dikatakan wa fi sihhatil masah alaihi ahwal, ada beberapa hal, ada 3 masalah. Masalah jurmuk ini. Yang pertama, in kana dha'ifaini. Kalau misalkan dua-duanya itu tidak kuat,
dalam arti tembus air dua-duanya. Seperti kaos kaki, kita dobelin kaos kakinya, kaos kaki biasa yang kain itu, kemudian kita pakai lagi kaos kaki yang satunya lagi. Jadi 2 kaos kaki di 1 kaki. Maka lam yasihal mashu ala kulli minhuma, maka tidak sah untuk mengusap di keduanya. Ya, yang atas ataupun yang bawah itu sama-sama tidak sah. Jadi dia pakai kaos kaki, kemudian pakai kaos kaki lagi yang sama, dalam arti tembus air dua-duanya, maka tidak sah untuk masah. Kemudian yang kedua, in kanal a'la gawiyan dunal asfal. Kalau yang luarnya yang kuat, yang dalam tidak. Ya contohnya pakai kaos kaki kain, kemudian pakai pakai khufain yang terbuat dari kulit. Dalamnya tapi kaos kaki. Maka sahal mashu alal khuffil a'la. Maka sah untuk masah di atas yang kulit ini tadi. Yang khufainnya, yang atas atau yang sisi luar. Li'annahul mu'tabar wa ma tahtahu hukmuhu kal bitanah. Dan ini yang dianggap adalah yang luar ini. Nah, kaos kaki yang di dalam dianggap sebagai lapisan saja. Ya, bukan khufain tapi dianggap sebagai lapisan. Kemudian yang ketiga, ingkana gawiyah ini sama-sama kuat. Jadi mungkin dia pakai khufain yang dari kulit ini double. Au kanal asfal gawiyan dunal a'la, atau yang di lapisan dalam itu kuat, kemudian dia pakai kaos kaki yang tembus air. Ya, jadi setelah pakai khufain yang tidak tembus air, kemudian dia pakai kaos kaki yang jelas tembus air. Jadi dibalik. Fa'in masahal asfal sahha. Apabila dia masah yang di bawah atau lapisan yang pertama, bukan lapisan yang di atasnya, maka hukumnya adalah sah. Wa kadza in masahal a'la fa wasalal balalu lil asfal wa qasadas asfal faqat. Begitu juga kalau dia mengusap yang atas kaos kakinya, kemudian airnya ini merembes ke khuf yang di bawahnya. Ya, khuf yang di bawahnya. Dan wa qasadal asfal faqat, dan dia bermaksud untuk mengusap yang bawahnya, cuman lapisan di atasnya mungkin supaya hangat atau bagaimana. Maka hukumnya adalah sah. Au qasadahuma ma'an, atau kalau dia maksudkan keduanya dia usap, baik kaos kakinya maupun khufnya, maka bi khilafi ma law qasadal a'la au atlaqa fala yakfi. Nah, tapi kalau misalkan maksudnya adalah cuman atasnya saja, yang kaos kaki saja, dan mutlak dia, maka hukumnya tidak sah. Karena yang atas yang tipis, yang di lapisan bawah yang kuat. Jadi setelah dia pakai khufain yang kuat, kemudian dia pakai kaos kaki, maka hukumnya sah kalau yang kita usap yang bagian bawah. Kemudian kalau misalkan yang kita usap itu yang atas kaos kakinya, tapi basahnya itu nyampe ke bawah, maka hukumnya juga sah. Kalau kita memaksudkan yang bawah atau kita maksudkan dua-duanya pun sah. Tapi kalau kita maksudkan yang atas saja atau kita tidak memaksudkannya, maka hukumnya tidak sah. Ini penutupan tentang masalah masuk khufain di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Muka-muka bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bissawab. Fatihah billahi fakana fid din wal hadikatus salihah wa man asafuna salihun sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.